Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmal Ansori di sini akan menjelaskan mengenai apa itu film. Film kalau kita tahu yaitu berupa uh, video atau pun yang mengisahkan alur cerita, peperangan dan lain sebagainya dengan cahaya yang begitu luar biasa ya. Jadi di sini akan memperjelas mengenai film itu apa. Film berasal dari kalimat sinematografi, yaitu merupakan yang artinya yaitu melukis gerak dengan cahaya. Mengapa? Karena yang kita ketahui ya, film ada banyak gerak dan juga ada cahaya, maka disitulah di pengertian dari bahasa sinematografik yaitu melukis dengan cahaya. Agar bagaimana? Agar melukis gerak dengan cahaya ini harus menggunakan alat khusus yang bisa disebut dengan kamera. Maka di sini pula film merupakan juga sebagai karya seni. Mengapa disebut sebagai karya seni? Dikarenakan ini merupakan hasil dari cipta karya seni yang memiliki kelengkapan dari berbagai unsur seni di dalam film tersebut. Nah, di sini ada di dalam film ini ada begitu banyak seni, yaitu ada seni rupa, ada seni fotografi, terus ada seni arsitektur, terus ada seni tari, seni puisi sastra, lalu ada seni teater, seni musik. Nah, kemudian ditambah lagi ada begitu perubahan, yaitu ditambahkannya ada pemahaman dari sebuah karya film yang terpadu darinya seni pantomim dan novel. Maka di sini saya akan menjelaskan pula mengenai jenis-jenis film. Nah, film ini ada terbagi macamnya ya. Ada film fiksi yang merupakan film cerita di mana film ini mengandung ya cerita yang lazim dipertunjukkan atau yang ditampilkan di bioskop. Nah, film fiksi ini atau film cerita ini diangkat menjadi cerita atau cerita yang dapat menjadi topik film, merupakan cerita fiksi atau berdasarkan kisah nyata pula yang dimodifikasi sehingga memiliki unsur menarik baik dari jalan cerita maupun segi arsiteknya. Lalu ada film berita. Nah, film berita ini merupakan jenis film yang mengenai fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi direkam. Karena bersifat berita, maka film ini disajikan kepada publik yang harus mengandung nilai beritanya. Nah, kriteria berita tersebut yang penting dan menarik, itulah daripadanya film berita. Lalu ada film dokumenter. Nah, menurut para ahli yaitu Robert Flaherty, film dokumenter adalah karya ciptaan tentang kenyataan atau lebih simpelnya yaitu sama dengan film berita dokumenter ini, yaitu merupakan hasil dari rekaman kenyataan atau kisah kenyataan yang direkam. Maka film dokumenter yaitu hasil interpretasi dari pribadinya atau pembuatnya dengan kenyataan tersebut. Itulah film dokumenter. Sedangkan film kartun yaitu merupakan perwujudan daripadanya yang dipertontonkan untuk anak-anak. Adapun tokoh film kartun ini ya fiksi, ada ceritanya juga di film kartun. Ya, seperti itulah dari saya menjelaskan mengenai dasar daripada film, dari apa itu film, berasal dari kalimat apa, lalu ada jenis-jenisnya. Mungkin nanti saya akan lanjut kepada film dokumenter. Ini merupakan film di mana dianggap sebagai rekaman
dari aktualitas atau potongan rekaman suatu kejadian yang berlangsung. Nah, lebih jelasnya mengenai film, yaitu film dokumenter ini menampilkan kembali fakta-fakta yang ada dalam suatu kehidupan. Jadi, sejarah singkatnya seperti perkembangan awal film dokumenter ini, pada tahun 1872, di mana Leonard Stolz ini dia mempunyai peternakan kuda, yang mana dia ingin meneliti gerakan kaki kuda. Gerakan kaki kuda itu seperti apa dan bagaimana. Lalu si peternak ini mensponsori Edward Muybridge untuk merekam gerakan kaki kuda tersebut lewat tata kamera fotografi. Lalu ia memasangkan 12 kamera foto yang ditempatkan sejajar dengan lintasan kuda tuh. Ditaruh tuh 12 kamera di lintasan pacuan kuda. Nah, kan tetapi percobaan ini gagal dikarenakan seluruh kameranya tidak fokus. Lalu di tahun 1877, Muybridge bekerjasama dengan Johann de Isaac, seorang insinyur, mencoba kembali dengan menggunakan 24 kamera tuh. Nah, 24 kamera ini disejajarkan, kemudian kamera tersebut dihubungkan dengan alat elektronik atau baterai. Dengan percobaan ini pun berhasil karena dengan baiknya itu gerakan kuda dapat terlihat walaupun dengan menggunakan kamera foto. Jadi awal mulanya masih menggunakan kamera foto dengan disiasatinya dengan menggunakan alat elektronik baterai. Nah, seperti inilah penampilan sosok Edward Muybridge, yang mana mencoba urutan gerakan kuda. Ini ada gerakan kudanya. Lalu dilanjut pada tahun 1882, Jules Mary mempunyai menyempurnakan teknologi yang digunakan Muybridge ini, yang memungkinkan dapat merekam 12 gambar dalam 1 detiknya. Lalu si Jules melakukan percobaannya dengan merekam gerakan burung yang sedang terbang menggunakan alat yang dinamakan photographic gun. Nah, apa itu photographic gun ini? Alat yang Julie coba untuk merekam gerakan burung. Nah, inilah sosok Jules Mary-nya. Nah, ini merupakan alat fotografi gun yang mana untuk merekam gerakan burung yang sedang terbang. Ya, inilah menyamakan seperti tembakan ya kalau kita lihat ini. Lalu pada tahun 1888, Louis Ayman Augustin Lefranc mendokumentasikan atau merekam suatu adegan untuk pertama kalinya menggunakan kamera film. Nah, lalu berkembang lah ya, setelah ada fotografi gun, lalu adanya alat rekaman yaitu atau kamera film, di mana film yang dibuatnya adalah Rode High Garden Screen, yang menggambarkan sekumpulan orang yang berjoget di suatu taman atau sebuah taman bernamakan Taman Rode High yang berada di Inggris. Nah, ini merupakan cikal bakal dari film ini, dianggap sebagai film yang pertama dibuat oleh manusia dengan menggunakan kamera film. Nah, inilah sosok Louis. Nah, ini merupakan sedikit cuplikan penampilan dari film pertama, yaitu Rode High Garden Screen.
Ini merupakan menjadi film yang pertama yang dibuat manusia menggunakan kamera film. Lalu beranjak kepada tahun 1895, Lumiere Brothers, yaitu dua bersaudara, dikatakan sebagai pelopor film dokumenter lewat proyek ciptaan mereka, yaitu Lumiere bersaudara memutarkan film dokumenter buatan mereka di berbagai tempat. Nah, era film komersil ini dimulai pada masa Lumiere yang bersaudara, di mana mereka dianggap sebagai pelopor awal usaha bioskop keliling yang memutarkan film non-fiksi pendek. Jadi inilah awal mula dari pelopor film dokumenter yang dikembangkan oleh dua bersaudara yang dianggap sebagai awal usaha bioskop keliling yang membotakan film-film non-fiksi pendek. Nah, inilah sosoknya. Nah, ini merupakan sinematografi yang merupakan alat yang diciptakan Lumiere yang bersaudara yang menjadi cikal bakal kamera dan proyektor modern. Alat ini digunakan oleh mereka memproduksi film-film non-fiksi pendek dan memutarnya berbagai tempat. Ini diputar dengan menggunakan tenaga manusia. Lalu berlanjut kepada penampilan untuk poster film ya. Ini merupakan poster film pertama yang pernah dibuat pada tahun 1897. Usaha mereka telah menembus dan menyebar ke seluruh dunia, bahkan Asia, Afrika ketika saat itu. Di mana sinematografi ini dipresentasikan di India. Ada dua orang yang sangat tertarik akan hal tersebut, yaitu ada Harry Skander, ada Abdullah. Kemudian mereka menjadi orang yang pertama membeli sinematografik di India pada tahun 1897. Ini merupakan asal muasal pertumbuhan dunia perfilman juga ini di India. Nah, ini sekali lagi mengingatkan apa itu film dokumenter, yaitu sekali lagi di mana film ini mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Artinya apa? Yang kita rekam memang berdasarkan fakta yang ada. Namun dalam penyajiannya kita juga dapat memasukkan pemikiran-pemikiran kita. Nah, inilah disebut film dokumenter. Nah, sebelum membuat film dokumenter perlu adanya juga observasi terlebih dahulu dengan mengumpulkan data akurat mengenai tema, topik, narasumber, lokasi, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh film dokumenter. Ya, ini merupakan genre dalam film non-fiksi atau film dokumenter. Di sini ada dokudrama di mana ini memfilmkan peristiwa yang sudah terjadi dengan dibumbui drama. Lalu ada semi dokumenter di mana pengambilan gambar dibuat lagi, namun ada di bagian tertentu disertakan rekaman film atau video kejadian yang nyata dari suatu peristiwa yang diangkat dalam film semi dokumenter tersebut. Ini merupakan contohnya. Lalu ada film faktual. Film faktual merupakan jenis film yang non cerita, pada umumnya menyajikan fakta seperti terjadinya tsunami. Lalu ada film etnograf, ya, merupakan film dokumenter yang menggunakan metode etnografis yang banyak menggunakan studi antropologi visual. Teknik ini banyak digunakan mendokumentasikan suku-suku di pedalaman, selain salah satu metode pengumpulan pengetahuan. Lalu ada film propaganda. Genre film tersebut dibuat untuk dapat meyakinkan para pengamat
serta dapat mempengaruhi pendapat atau perilaku orang yang terkadang juga menyesatkan demi tujuan tertentu. Nah, ini contohnya. Lalu ada Cinema Verite, merupakan film dokumenter dengan gaya yang natural dipadukan dengan teknik sinematik. Nah, kamera ini merupakan mata film atau film dokumenter yang merupakan menceritakan suatu realitas objektif, melainkan suatu realitas berdasarkan apa yang terlihat dan terekam oleh kamera atau mata film. Lalu, apa itu membuat film dokumenter? Yang pertama, perlu adanya naskah. Kedua, menggunakan naskah. Nah, unsur-unsur yang digunakan untuk pembuatan film yaitu ada unsur visual, di mana observasialisme reaktif, di mana sebagian mungkin diambil langsung dari subjek yang difilmkan. Lalu ada subservasional proaktif, yaitu di mana film secara khusus sehubungan dengan pengamatan sebelumnya oleh pengarah kamera atau sutradara. Nah, lalu ada metode ilustratif, di mana dokumenter ini berusaha untuk menggambarkan secara langsung tentang apa yang dikatakan oleh narator. Nah, lalu ada mode asosiatif, di mana filman dokumenter ini menggunakan potongan-potongan gambar. Lalu ada unsur verbal, di mana yang pertama pembicaraan antar dua sumber lebih terkesan direkam dengan secara tidak sengaja atau secara langsung. Lalu ada kesaksian, di mana informasi diungkapkan oleh saksi mata, pelaku, pakar atau sumber lainnya. Lalu ada eksposisi, voice over, atau orang yang langsung berhadapan dengan kamera secara khusus untuk mengarahkan penonton. Nah, berikutnya langkah pembuatan film dokumenter. Yang pertama ya pastinya ada praproduksi, di mana menentukan tema, topik, melakukan riset, membuat term skrip, terus membuat film statement. Lalu ada produksi, di mana pengambilan gambar atau suara menggunakan alat-alat khusus dan lain sebagainya. Setelah produksi kita langkah kepada pasca produksi, di mana teknik ini merupakan hasil kumpulan yang dihasilkan dari produksi dan dari awal untuk disusun kembali atau disuting gambar dan suaranya. Nah, perlu yang diperhatikan disinilah harus yang kita ketahui sangat penting untuk pembuatan film dokumenter. Nah, inilah yang menjadi 3 acuan daripadanya film dokumenter, di mana karya film dokumenter ini bisa menarik juga dan bisa juga tidak menarik, tergantung pada objek yang didokumentasikan. Semakin langka dan semakin sulit objek tersebut ditentukan atau ditemukan dalam peristiwa sehari-hari atau unik lah. Ada daya tarik penonton yang akan semakin besar untuk menonton film dokumenter yang dihasilkan. Lalu kedua, ada bagaimana membuat sebuah pengetahuan menjadi hiburan atau tontonan yang menarik. Ada yang menarik yang bisa menjadi suatu pengetahuan dan bisa menjadi suatu hiburan tontonan. Lalu ada keberhasilan di sebuah film terletak pada kepekaan rasa dan para pembuat dokumentasi itu sendiri, terutama sutradaranya, kameramen, penulis naskahnya, dan editor. Di luar itu ada faktor X dan keberuntungan hasil daripadanya pembuatan film dokumenter. Ya, seperti itulah mengenai ulasan apa itu film, lalu apa itu juga film dokumenter. Nah, begitulah langkah-langkah atau ulasan-ulasan mengenai seputar dasar film dan juga film dokumenter tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.